Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah rahimakumullah. Kali ini kita akan coba kupas sebuah tema, yaitu sedekah terbesar pahalanya kepada istri. Ikhwatal iman rahimakumullah. Seringkali seorang muslim itu ketika dia bersedekah, kita tempatkan misalnya sedekah kita untuk fakir miskin, atau misalnya untuk sedekah bangun masjid. Tapi seringkali kadang-kadang kita lupakan untuk, yaitu bahwa ketika kita memberikan uang belanja, ketika kita memberikan istri kita, anak kita untuk kehidupan mereka berupa baju dan uang atau yang lainnya, ternyata yang tidak disadari oleh kebanyakan kaum muslimin, tempat sedekah paling besar pahalanya itu adalah ke istri. Nabi SAW menjelaskan kepada kita 4 tempat sedekah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, 1 dinar yang kamu infakkan untuk membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, 1 dinar yang sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, 1 dinar yang kamu berikan untuk keluargamu. Kata Nabi, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu berikan untuk keluargamu atau istrimu. Bayangin, Nabi menyuruh kita memilih 4 tempat sedekah ini. Maka sampai jihad di jalan Allah ternyata tetap lebih gede pahalanya kita berikan kepada istri. Tapi ini seringkali kita lupakan. Kadang-kadang seorang itu lebih rajin, lebih murah memberikan kepada fakir miskin, tapi lupa kepada istrinya sendiri dia pelit. Ini adalah pemahaman yang kurang tepat di dalam kita beragama. Sampai-sampai Nabi SAW tegaskan kepada kita, idza saqar rajulun imra'atahu ujira, jika seorang suami memberikan minum untuk istrinya, itu dikasih pahala oleh Allah. Subhanallah. Sampai Nabi jelaskan juga kepada kita, fi budi ahadikum sadaqah, dalam hubungan suami istri salah seorang di antara ada sedekah. Jadi kalau kita melihat keluarga kita ini, hidup berkeluarga merupakan ladang kebaikan yang begitu banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Sampai-sampai seorang muslim itu kalau mengajak istrinya jalan-jalan belanja, ngajak istrinya jalan-jalan rekreasi, tahukah kita kalau itu kita diberikan pahala lebih baik dibanding itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh? Kan itu Nabi SAW bersabda, wala an amshi ma'a akhihil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidi syahra. Aku pergi dengan saudaraku yang muslim untuk satu keperluannya lebih baik bagiku dibanding itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Ingat, istrinya saudara yang seiman. Jadi kalau istri kita itu kita ajak pergi, misalnya dia belanja karena suatu kebutuhannya, entah itu untuk kebutuhan sendiri atau kebutuhan keluarga, untuk belanja, beli sayur mayur atau yang lainnya, ingat kalau kita ngajak istri kita itu, kita dapat pahala itu lebih baik dibanding itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Bahkan ketika kita ngajak istri kita jalan-jalan nih, entah misalnya rekreasi kemana, istri kita bahagia, itu adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhilu ala muslim, perasaan bahagia gembira engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Bahkan seorang muslim bisa karena berbuat baik kepada istrinya, maka dia bisa menempati derajat yang tinggi di sorga bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa terjadi? Ingat, di antara orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling berhak untuk kita baik akhlak adalah kepada istri kita. Jangan sampai sama orang lain kita senyum, ramah, tetapi ternyata sama istrinya itu kasar, keras, pelit. Subhanallah. Bahkan Nabi SAW sampai tegaskan kepada kita bahwa salah satu ciri orang terbaik di sisi Allah adalah paling baik kepada keluarganya, itu istrinya. Karena itu Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku terbaik kepada keluargaku. Karena itu ikhwatal iman rahimakumullah,
jadikan berkeluarga itu ladang ibadah. Karena memang seorang muslim ketika dia menikah, niatnya itu adalah ibadah, tolong menolong dalam kebaikan agar mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, agar bisa saling tolong menolong, kita saling membantu. Maka dari itu akhwatal iman, keluarga adalah ladang kebaikan. Keluarga, di dalam berkeluarga terdapat berbagai macam kebaikan-kebaikan bisa kita raih, yang itu kita tidak akan bisa meraihnya kalau kita itu tidak berkeluarga. Karena itu akhwatal iman, bersungguh-sungguhlah dalam membina keluarga agar Allah menjadikan keluarga kita ini ada keluarga yang soleh soleha. Bahkan anak yang soleh adalah paling bermanfaat bagi seorang tua. Karena apa? Nabi tegaskan ada 3 amalan yang akan pahalanya terus mengalir. Salah satu disebut wa waladun solehun yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakannya. Ikhwatal iman rahimakumullah, semoga Allah menjadikan keluarga kita, melahirkan dari kita itu generasi yang soleh dan soleha, dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak bersama keluarga kita di sorga. Demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Usikum nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.